Selamat siang Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan kami mengenai Pure Bean Skin. Pure Bean Skin ini adalah sheet mask berbahan ekstrak green bean coffee yang kaya akan antioksidan untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan kelembapan kulit. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Niko, lalu kedua ada Nanda, yang ketiga ada Koiria, dan keempat ada Chelsea. Di sini kita akan bahas mengenai strategi pengembangan industrinya. Strategi produksinya yang pertama itu adalah optimalisasi pemanfaatan green bean coffee inferior sebagai bahan baku bernilai tambah. Dan yang kedua ada penerapan teknologi UAE untuk efisiensi dan kualitas ekstrak. Yang ketiga ada standarisasi mutu, yaitu yang di mana ada uji stabilitas, keamanan, dan registrasi BPOM. Yang kedua ada strategi pemasaran. Yang pertama ada positioning sebagai natural antioksidan skincare berbasis kopi lokal. Lalu yang kedua ada digital marketing dan edukasi manfaat antioksidan kopi. Lalu yang ketiga ada strategi harga penetrasi untuk menarik pasar remaja hingga dewasa muda. Di sini juga ada strategi kemitraan yang dimana bekerja sama dengan petani kopi, berkolaborasi dengan UMKM dan klinik kecantikan. Lalu yang terakhir adalah model distribusi B2C dan reseller. Lalu yang keempat ada strategi pengembangan jangka panjang yang dimana ada diverifikasi produk turunan, serum, toner, dan sleeping mask. Lalu yang kedua ada ekspansi pasar nasional dan potensi ekspor. Lalu yang terakhir ada konsep sustainable dan eco-friendly packaging. Di sini juga kami akan bahas mengenai 5W atau H. Yang pertama ada what. Sheet mask ini, sheet mask wajah ini berbahan aktif ekstrak green bean coffee inferior, mengandung fenolik dan asam klorogena sebagai antioksidan alami. Produk ini dapat membantu mencerahkan, melembabkan, dan menjaga kesehatan kulit. Who remaja remaja hingga dewasa usia 17 sampai 34 tahun yang peduli terhadap perawatan kulit yang kira-kira cocok untuk menggunakan produk kami ini. Konsumen yang menyukai produk skincare berbahan alami dan ramah lingkungan. Mahasiswa dan pekerja muda, terutama yang memiliki masalah kulit yang sering terpapar polusi. Where produksi dilakukan di laboratorium yang memenuhi standar kebersihan, bahan baku diperoleh dari sentra pengolahan kopi atau petani kopi. Pemasaran dilakukan secara online dan offline dengan target awal lingkungan kampus dan wilayah sekitar. When produksi dilakukan setelah diperoleh formula terbaik dan lolos pengujian laboratorium. Peluncuran produk dilakukan setelah memenuhi standar mutu dan uji stabilitas kosmetik. Penjualan ditingkatkan melalui promosi pada momen tertentu untuk menarik minat konsumen. Why? Green bean coffee inferior memiliki kandungan antioksidan yang tinggi tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Nilai jual kopi inferior relatif lebih rendah sehingga perlu inovasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Pengembangan Seedmax menjadi peluang yang menjanjikan dari sisi penelitian maupun bisnis. How? Persiapan bahan baku berupa green bean coffee inferior dan proses ekstraksi menggunakan metode ultrasound assisted extraction atau UAE. Pengujian ekstrak dan formulasi produk meliputi analisis total fenolik, aktivitas antioksidan, serta pembuatan Seedmax dengan beberapa variasi konsentrasi ekstrak. Evaluasi produk dilakukan melalui uji karakteristik fisik, pemilihan informasi terbaik agar dengan konsumen sebelum produksi skala lebih besar. Lalu di sini juga kami membuat SWOT untuk produk kami ini. Yang pertama itu ada strength, bahan baku melimpah dan murah, menggunakan teknologi UI yang efisien, kandungan antioksidan tinggi, sustainable, dan nilai tambah produk tinggi. Lalu di sini ada weakness atau kelemahannya, investasi alat wire relatif mahal, perlu uji stabilitas dan keamanan, edukasi pasar tentang green bean coffee masih rendah. Opportunity, pertumbuhan industri skincare nasional, dukungan UMKM agroindustri, dan potensi ekspor produk berbasis kopi. Rate-nya, yang pertama ada persaingan dengan brand besar, regulasi BPOM, dan fluktuasi harga kopi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada diagram alir proses pembuatan Pure Bean Skin Mask. Jadi diagram alir ini menunjukkan tahapan pembuatan Pure Bean Skin Mask yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu preparasi bahan baku, ekstraksi, formulasi sheet mask, dan pengujian karakteristik fisik sediaan. Untuk tahap pertama, preparasi bahan baku, proses ini tuh dimulai dengan 1 kg biji kopi hijau Arabica kualitas inferior yang dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Setelah itu biji kopinya dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga memenuhi standar Simplicia dengan kadar air maksimal 12%. Kemudian biji kopi yang telah dikeringkan digiling menggunakan grinder hingga menjadi serbuk kasar, lalu diayak menggunakan mesh 60 untuk memperoleh serbuk kopi halus dengan ukuran partikel yang seragam. Serbuk halus ini itu digunakan sebagai bahan pada tahap ekstraksi. Selanjutnya, pada tahap 2, serbuk kopi halus ini dicampurkan dengan pelarut etanol hingga terbentuk campuran homogen. Nah, selanjutnya dilakukan ultrasonikasi menggunakan ultrasonic bed pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius selama 30 menit untuk membantu pelepasan senyawa aktif dari biji kopi hijau. Hasil ekstraksi ini kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat dan ampas. Filtrat ini selanjutnya diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk memisahkan etanol dan menghasilkan ekstrak kental green coffee sebagai bahan aktif utama. Yang ketiga itu ada formulasi sheet mask. Jadi ekstrak kental yang tadi dicampurkan dengan gliserin, propylen glikol, karbomer, CMCNA, natrium benzoat, dan aqueous sehingga membentuk larutan esens yang homogen. Setelah diperoleh formula essence sheet mask sebanyak 20 gram essence ditimbang dan digunakan untuk menendam 1 lembar sheet mask, lalu dikemas menggunakan kemasan foil untuk menjaga kualitas produk selama penyimpanan. Untuk yang tahap 4 atau tahap yang terakhir itu ada karakteristik fisik sediaan. Ini tuh untuk pengujian karakteristik fisik meliputi uji organoleptik, homogenitas, pH, viskositas, dan stabilitas sederhana. Tujuannya itu untuk memastikan produk ini memiliki bentuk, warna, aroma, tingkat keasaman, dan kestabilan yang sesuai sehingga aman dan nyaman digunakan. Apabila seluruh parameter ini memenuhi standar, maka diperoleh produk akhir berupa Pure Bean Skin Mask. Selanjutnya untuk proses pembuatan itu kami mulai dari menurunkan kadar air biji kopi hijau hingga kurang dari 12%. Tujuannya itu untuk memenuhi standar Simplicia serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menurunkan kualitas bahan baku. Kemudian setelah kadar air sesuai, biji kopi hijau ini dihaluskan menggunakan grinder hingga menjadi serbuk. Tujuannya itu untuk memperkecil ukuran partikel sehingga luas permukaan bahan meningkat dan proses ekstraksinya menjadi lebih optimal. Serbuk kopi kemudian diayak menggunakan mesh 60 untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam. Hasil yang lolos ayakan ini digunakan sebagai bahan ekstraksi karena memiliki ukuran yang lebih halus dan homogen. Bubuk kopi halus kemudian diekstraksi menggunakan metode Ultrasonic Assisted Extraction atau UAE dengan pelarut etanol 96% pada perbandingan 1:15. Metode ini digunakan untuk membantu pelepasan senyawa aktif dari kopi hijau secara lebih efisien. Kemudian hasil ekstraksi ini disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dan ampas. Filtrat merupakan bagian cair yang mengandung senyawa aktif, sedangkan ampas tidak digunakan pada proses selanjutnya. Filtrat yang diperoleh kemudian disaring kembali menggunakan filtrasi vakum dengan kertas Whatman. Tahap ini itu tujuannya untuk menghasilkan filtrat yang lebih jernih dengan memisahkan partikel-partikel halus yang masih tersisa. Filtrat yang telah jernih ini kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Tujuannya itu untuk memisahkan pelarut etanol sehingga diperoleh ekstrak kopi hijau yang lebih pekat. Ekstrak kental yang diperoleh itu kemudian diformulasikan menjadi essence sheet mask dengan penambahan gliserin, propylen glikol, NaCMC, natrium benzoat, essence coffee, dan aqueous. Semua bahan ini dicampurkan hingga homogen. Lalu tahap yang terakhir itu menuangkan sebanyak 20 ml essence ke dalam sheet mask base. Kemudian dilakukan pengujian pH untuk memastikan keamanan produk. Setelah memenuhi persyaratan, sheet mask ini dikemas sehingga diperoleh produk akhir Pure Bean Skin Mask yang siap digunakan. Selanjutnya dari hasil post market survey didapat 51 responden yang mengisi dan didominasi oleh usia 21 tahun sebanyak 40%, dengan status mahasiswa sebanyak 98%. Kemudian untuk penilaian dari responden terkait Pure Bean Skin Mask yang kita buat menyatakan 48% sangat suka, 40% suka, dan masing-masing 2% biasa saja dan sangat tidak suka. Kemudian untuk penilaian aroma dari responden yang pertama itu sangat suka mencapai 44%, kemudian suka saja 42%, dan biasa saja 14%.
Selanjutnya ada penilaian tekstur. Sangat suka sebanyak 42%, suka sebanyak 52%, dan biasa saja sebanyak 4%, tidak sukanya sebanyak 2%. Untuk kenyamanannya, paling besar menyatakan suka sebanyak 54%, kemudian sangat suka sebanyak 40%, biasa saja sebanyak 4%, dan tidak suka 2%. Selanjutnya, untuk pertanyaan mengenai efek instan yang dirasakan. Kulit terasa sangat lembab, menyatakan 64%, kemudian menenangkan kulit sebanyak 54%, mencerahkan kulit sebanyak 10%, cooling sensation sebanyak 80%. Di sini ada ditunjukkan juga persentase diagramnya. Kemudian dari kepuasan, 54% menyatakan puas dan 36% menyatakan sangat puas. Selanjutnya ada ketertarikan. 86% responden menyatakan sangat tertarik dan 14% menyatakan mungkin tertarik, seperti itu. Selanjutnya ini ada ditampilkan pendapat mereka mengenai desain kemasan dan nilai keseluruhan untuk produk Pure Bean Skin. Dan di sini juga ada pertanyaan minat responden untuk membeli, apakah berminat. Itu 52% berminat, 38% sangat berminat, dan 10% ragu-ragu. Di sini ada diagramnya juga. Diagram untuk kira-kira produk yang kita buat ini tuh cocok di harga berapa. Dan 10% menjawab, paling tinggi 10% itu menjawab cocok di harga 15.000. Itu. Kemudian di sini juga ada diagramnya sudah diberikan, ditampilkan, dan saran terhadap produk kita yang telah kami ekspokan kemarin itu adalah produk menarik bila ada varian lain sepertinya lebih bagus agar tidak bosan dengan satu varian. Kemudian saran untuk ditambahkan komposisi niacinamide agar ada manfaat untuk mencerahkan juga. Kemudian aromanya bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih nyaman dihirup karena aromanya masih kurang menonjol. Seperti itu. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chelsea Clarissa Kaulika dengan NPM 2401110230047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Berikut adalah slide dokumentasi. Slide dokumentasi terdiri dari hasil trial, media sosial Pure Bean Skin, persiapan Expo, dan kegiatan Expo. Selanjutnya, ada bisnis model kanvas. Yang pertama adalah Key Partnership. Key Partnership yaitu petani kopi, laboratorium penelitian, universitas atau institusi penelitian, pemasok bahan kimia dan bahan formulasi kosmetik, produsen kemasan kosmetik, platform pemasaran digital atau marketplace. Kemudian ada Key Activities, yaitu pengolahan dan ekstraksi kopi hijau, formulasi essence sheet mask, produksi dan pengemasan produk, pemasaran dan promosi produk, survei pasar, dan pengembangan produk. Selanjutnya adalah Key Research, yaitu bahan baku biji kopi hijau inferior, peralatan ekstraksi bahan aktif kopi, bahan dasar sheet mask dan essence, kemasan produk, tim pengembang produk. Kemudian ada Value Propositions, yaitu ada sheet mask berbahan ekstrak green bean, coffee inferior, yang kaya antioksidan, membantu melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan kulit, ya. Kemudian memanfaatkan bahan baku kopi mutu rendah sehingga lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah produk natural based skincare, praktis digunakan dan cocok untuk self-care, inovasi pemanfaatan limbah atau bahan hasil pertanian bernilai rendah. Selanjutnya adalah customer relationships. Interaksi aktif di media sosial, promo bundling atau diskon, testimoni dan review pelanggan, kolaborasi dengan influencer untuk engagement. Kemudian adalah Force channels kami yaitu adalah marketplace, media sosial Instagram, TikTok Shop, kemudian ada website brand, kemudian ada event kampus atau bazar,
Selanjutnya adalah kolaborasi dengan toko kosmetik lokal. Adalah customer segment, yaitu mahasiswa dan remaja usia 18 sampai 30 tahun yang peduli skincare. Kemudian adalah konsumen yang menyukai produk natural atau plant-based skincare, wanita urban yang membutuhkan perawatan wajah praktis, pengguna sheet mask rutin, dan komunitas beauty enthusiast dan skincare reviewer. Kemudian ada cost structure, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan habis pakai laboratorium, biaya alat dan perlengkapan penelitian, biaya jasa dan analis pendukung, biaya transportasi, biaya publikasi dan dokumentasi. Kemudian ada revenue streams, yaitu penjualan sheet mask satuan, paket banding 3 pieces, reseller atau distributor, kolaborasi brand, penjualan di event atau bazar, workshop atau edukasi skincare. Kemudian ada rancangan anggaran biaya. Untuk biaya bahan baku yang kami gunakan yaitu ada green bean, etanol 96%, aquadas, gliserin, propilen glikol, NaCMC, natrium benzoat, sheet mask, kemasan, kertas saring Wattman, kertas saring biasa, tisu, sarung tangan, alkohol 70%, dan fragrance oil. Kemudian ada rancangan anggaran biaya untuk biaya ekstraksi, yaitu sekitar 57.650. Dengan komponen green bean, etanol 96%, kertas saring Wattman, kertas saring, yang menghasilkan ekstraksi sebanyak 6 mili. Kemudian ada biaya formulasi dengan total 12.116 dengan komponen ekstrak, aquadas, gliserin, propilen glikol, NaCMC, natrium benzoat, sheet mask, kemasan, tisu, sarung tangan, alkohol 70%, dan fragrance oil. Berikut adalah biaya untuk 1 pieces masker. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan atau HPP. HPP per piece yaitu Rp12.116.000. Kemudian ada harga jual dengan 30% margin yaitu sekitar 15.751, harga jual 50% margin yaitu 18.174. Maka kami menjual harga sheet mask pure Ben Skin yaitu sekitar Rp18.000. Harga tersebut masih terjangkau karena menurut survei orang-orang yang mencoba pure Ben Skin mask yaitu nilai bahwa harga masker tersebut di rentan harga Rp15.000 sampai Rp20.000. Kemudian ada randemen. Randemen dari Pure Ben Skin yaitu ekstrak akhir yaitu 6 mili, bahan baku awal yaitu 100 gram, sehingga memiliki rendemen 6%. Kesimpulan dan potensi produk kedepannya, yaitu kesimpulannya berdasarkan hasil post-market survey terhadap 51 responden, Pure Ben Skin Mask memperoleh respon yang sangat positif, sebanyak 96% responden menyukai produk, 90% merasa puas, dan 90% menyatakan berminat membeli. Efek yang paling banyak dirasakan adalah cooling sensation, kulit lebih lembab, dan kulit lebih tenang. Hasil ini menunjukkan bahwa produk telah sesuai dengan kebutuhan target pasar. Potensi produknya, Pure Ben Skin memiliki potensi pasar yang baik karena harga jual sebesar Rp18.000 per pieces masih tergolong terjangkau bagi target konsumen, khususnya mahasiswa dan dewasa muda. Harga tersebut mampu memberikan keuntungan di atas biaya produksi sehingga mendukung keberlanjutan usaha. Tingginya minat beli responden menunjukkan bahwa produk memiliki peluang untuk diproduksi dalam skala yang lebih besar, dipasarkan melalui marketplace, serta dikembang menjadi produk turunan seperti serum dan toner berbahan ekstrak green bean coffee. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.